Di perjalanan Lo Feng menuju Eropa, Babata berkata, "Lo Feng, setelah insiden dengan binatang menelan, perwakilan dan elit di bumi semuanya telah hancur. Istana Dewa Perang telah ditutup dan para prajurit tidak memiliki pemimpin. Dan saat itu, ketua kelima Atkin telah menjadi yang terkuat saat ini. Atkin dan Yanhai, mereka awalnya adalah perwakilan dari HR Aliansi. Sejak Yin Site terjatuh, sekarang Atkin adalah yang terbesar. Dia bergabung dengan Yanhai dan memimpin sekelompok perwakilan, baik itu memeras, mengancam, atau hanya menggunakan kekerasan. Mereka dengan cepat mengambil alih HR Aliansi. Mereka juga telah memasukkan Sagonenru." Setelah itu, Babata melanjutkan, "Mengenai organisasi yang dipimpin Atkin, Yanhai, dan Sagonenru, mereka menjadi kuat. Di bawah mereka ada beberapa perwakilan penjelajah bintang tingkat 1 dan 2. Mereka saat ini adalah kekuatan utama di bumi. Di bawah mereka ada bela diri Jisian yang memiliki 3 penjaga paling setia. Sejak Dewa Petir koma, kemudian Sagonenru bergabung dengan bela diri Lidian, dan sekarang mengalami masalah internal dan situasinya cukup serius." Lo Feng sangat terkejut mendengar berita ini. Hari-hari ini menjadi lebih baik tanpa bahaya, dan tiba-tiba tumpukan sampah baru ini meningkat. Niat membunuh Lo Feng meningkat. Dulu kita tidak melihat mereka pada saat krisis. Sekarang mereka telah melompat keluar dan mengambil alih. Bahkan keluarga para pahlawan yang berani mereka ancam dan merampas harta mereka. Pandangan Lo Feng adalah dewa. Tanpa harimau di gunung, monyet telah mengambil alih. Kalian semua akan mati. Di dalam kota markas Paris, Yanhai dalam suasana hati yang baik saat memegang gelas anggur. Dia menikmati hidupnya saat ini. Yanhai pun berkata, "Jia sudah mati. Ketua keempat juga sudah mati. Lo Feng bajingan sakit itu juga sudah mati." Anggur yang enak, Yanhai tersenyum, menuangkan untuk dirinya sendiri untuk dinikmati. Tiba-tiba Yanhai terkejut. Perlahan berbalik arah untuk melihat. Hatinya dipenuhi ketakutan dan dia berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kristal Muya, aku sudah melangkah ke penjelajah bintang level 3. Seharusnya tidak ada orang seperti itu. Ini tidak mungkin." Setelah itu, mata Yanhai terbuka lebar. Wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia telah melihat hantu. "Jangan terlihat seolah-olah kau telah melihat hantu. Hanya rasa takut yang bersalah akan kematian. Aku memang Lo Feng. Aku datang untuk menghabisi hidupmu." Yanhai merasa jiwanya terkoyak. Setelah itu, seluruh tubuhnya runtuh di lantai. Lo Feng melihat dengan tatapan sedingin es. Setelah itu, Lo Feng langsung terbang ke langit. "Tuan, saatnya kita pergi." Sebuah suara bergema di tangga bawah balkon. Kepala pelayan itu berlari melihat prajurit tak terkalahkan Yanhai yang jatuh tanpa gerakan di lantai. Kepala pelayan itu sangat ketakutan. Bagaimana mungkin Tuan bisa mati? Beberapa dokter keluarga Yanhai telah datang. Kemudian dokter itu berkata, "Tubuhnya baik-baik saja, tidak ada kerusakan apapun. Tubuh ini sepenuhnya sehat, dia tidak boleh mati." Kemudian di dalam kota Washington, Amerika, sebuah mobil mewah hitam perlahan melaju di samping jalan. "Halo," Atkin mengeluarkan ponselnya. "Ketua, Tuan Yanhai ditemukan tewas tepat di rumahnya." Suara yang jelas gugup terdengar. Ekspresi Atkin berubah, hatinya bingung. Bagaimana Yanhai bisa mati? Siapa di bumi ini yang memiliki kemampuan yang dengan mudah membunuh Yanhai? "Bagaimana dia mati?" tanya Atkin. Tidak ada petunjuk. Tubuh Tuan Yanhai tidak rusak dan sangat sehat. Seharusnya dia tidak mati. Setelah itu, Atkin mematikan telepon. Dua sosok dengan cepat terlintas di benak Atkin. Dia adalah Yin Site dan Lo Feng. Tetapi itu tidak mungkin. Jika Lo Feng benar-benar kembali, mengetahui aku telah mengirim Sagonenru dan Wainu untuk mengambil kristal Muya secara paksa, pasti dia akan datang. Atkin menggelengkan kepalanya. Dia sangat gugup dan khawatir. Pada saat ini, di India ada sebuah kastil besar. Itu adalah rumah kekuasaan kuno India yang dimiliki oleh keluarga Nenru. Di ruang tamu berkumpul dua kelompok pengunjung. "Mohon tunggu sebentar.
Sagonenru sedang bersemedi. Begitu dia selesai, dia akan melayani kalian semua. Seorang pria tersenyum saat dia berkata, "Baiklah, aku tidak terburu-buru." Kedua kelompok itu berjumlah 8 orang, dan di antara mereka ada 2 pembaca roh yang muda. Di atas kastil, seseorang muncul. Anehnya, tidak ada yang bisa melihat. "Bebata, sistem kamuflasemu tidak buruk," Lo Feng memuji. Bebata pun menjawab, "Aku hanya memutar cahaya di sekitarnya, menyebabkan siapapun yang ada di bawah kehilangan cahaya dan tidak bisa melihat apapun." Lo Feng mengamati di bawah dengan sangat lembut. Energi rohnya melintas, tidak ada suara saat mengalir melalui kastil. Lo Feng bergerak ke bawah. Di kastil, Sagonenru sedang mengobrol dengan seorang pemuda. Sagonenru dengan lembut berkata, "Posisi pemimpin bela diri Lidian pasti akan menjadi milikku." Tiba-tiba, teleponnya berdering. "Halo," Sagonenru menjawab. "Sagonenru, ini aku, Atking. Aku curiga Lo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yanhai. Kamu harus berhati-hati. Mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumah." Sagonenru begitu terkejut hingga ia langsung berdiri tegak. Namun saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang yang berdiri di depan pintu. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya. Wajah Sagonenru menjadi pucat. "Sagonenru, katakan sesuatu. Mengapa kamu terdiam?" Suara gugup Atking bergema. "Dia sudah tiba." Sagonenru tersenyum lebar dan dia berkata, "Tuan Lo Feng, kamu sebenarnya masih hidup. Ada cukup banyak sampah di dunia ini." Tatapan Lo Feng menjadi dingin. Tiba-tiba serangan mental menembus kesadaran Sagonenru. Planet mini di dalamnya tertusuk dan hancur. Mata Sagonenru terbuka lebar, dipenuhi rasa takut sebelum dia roboh ke lantai. Melihat tubuh Sagonenru dari atas, tubuh Lo Feng langsung menghilang dari pintu. Di atas langit, Lo Feng menginjak Forbit Shuttle menjadi cahaya dan menuju Amerika. Di dalam kota markas Washington, sebuah mobil mewah berhenti di jalan. Suara yang dikirim dari telepon membuat Atkin ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Lo Feng ini kejam dan kekuatannya terlalu kuat. Atkin semakin khawatir. Dia dengan cepat menelpon. Kumpulkan semua media dan reporter penting di Washington. Juga beritahu media dunia melalui aliansi SDM. Di alun-alun terbesar kota markas Washington, orang-orang media telah datang. Kemudian seorang reporter berkata, "Ketua HR Aliansi akan menyampaikan berita mengejutkan kepada dunia." Dan dengan layar besar di alun-alun, cuplikan Hong dan Dewa Petir saat melawan monster menelan muncul. Juga adegan 6 pahlawan memasuki lautan bersama dengan penjelasannya. Hari ini, Atking dalam upaya terakhirnya membagikan uang ke media penyiaran lain, menyebabkan seluruh media di dunia berfokus pada tempat ini. Di depan kantor pusat Washington, seorang reporter berkata, "Izinkan saya mengundang ketua HR Aliansi SDM kita. Perhatian kepada semua orang yang menonton siaran langsung ini." Wajah Atking memiliki ekspresi yang sulit, dan dia berkata, "Hari ini, izinkan aku memperkenalkan seseorang. Dia pernah sendirian membunuh puluhan monster level kaisar. Dalam pertempuran terakhir, dia telah membunuh binatang yang menelan dan telah menyelamatkan manusia dari malapetaka. Berita yang akan aku umumkan hari ini adalah Lo Feng jenius yang paling terhormat di dunia. Dia masih hidup." Di tempat lain, ruang tamu rumah Lo Feng. Di samping tempat tidur bayi, Lo Hong dan Gong Xinglan sedang menonton televisi. Lo Hua dan Susin menonton televisi di kantor perusahaannya. Di depan kantor pusat Washington, Atking bertindak seolah-olah dia sangat emosional dari rasa hormatnya kepada para pahlawan. Semua orang tidak curiga bahwa dia hanya berakting. Tiba-tiba di atas alun-alun seberkas cahaya turun dengan cepat. Seluruh orang yang berada di alun-alun semuanya terdiam. Seketika semua orang bergema menyebut nama Lo Feng. Seluruh warga di dunia gempar dan ketua HR Aliansi Atking sangat bersemangat dan dia berkata, "Tuan Lo Feng, ketika aku mengetahui tentang dirimu yang masih hidup, aku sangat bersemangat. Aku sudah tidak sabar menunggu agar seluruh dunia mendengar berita itu. Sekarang Tuan Lo Feng telah kembali. Aku harap Tuan Lo Feng dapat memimpin kita dan terus melindungi umat manusia dari makhluk laut. Aku bersedia mengikuti Tuan Lo Feng ke medan perang.
untuk memperjuangkan kemanusiaan. Lo Feng memandang Atking. Dia diam-diam tertawa dingin. Kemudian Atking melanjutkan, "Tuan Lo Feng, aku mengakui kesalahanku sebelumnya. Namun, aku mohon kepada Tuan Lo Feng untuk memberi aku kesempatan. Aku tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi." Atking, Lo Feng berbicara. Tiba-tiba, sebuah bilah pisau menjadi seberkas cahaya. Dengan sangat cepat memotong dahi Atking. Bahkan armor Dewa Hitam langsung diiris, langsung menembus otaknya dan jiwanya hancur. Bilah pisau itu kembali dengan sangat cepat. Seluruh tubuhnya jatuh di lantai. Darah mengucur dari luka di keningnya. Kekacauan terjadi di alun-alun. Televisi di seluruh dunia telah menangkap semuanya. Siaran memundurkan rekaman dan memperlambat adegan. Mereka hampir tidak bisa melihat bayangan pedang yang menembus kepala Atking. "Tuan Lo Feng, jelaskan mengapa Anda membunuhnya." Seorang reporter wanita seperti tidak percaya. Lo Feng menatap tubuh Atking. Dia adalah sampah dan dia pantas mati. Setelah itu, Lo Feng terbang ke langit dengan sangat cepat. Lo Feng menginjak Forbit Shuttle dan tersenyum. Kemudian Babata berkata, "Kamu masih punya rasa untuk tersenyum. Lo Feng, kamu baru saja membunuh Atking. Itu akan menghancurkan citra nama sempurnamu." Lo Feng tersenyum acuh tak acuh dan dia berkata, "Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang sempurna. Siapapun yang pantas mati, aku akan membunuhnya." Babata hanya berpikir, Lo Feng ini pasti telah dipengaruhi oleh binatang bertanduk emas. Kebrutalan dan niat membunuhnya jauh lebih besar. Namun aku menyukainya. Di kota Yangzhou, banyak warga berkumpul menunggu kedatangan Lo Feng. Lo Feng tersenyum melihat ke arah distrik. Sebelum menuju langsung ke rumahnya. Di depan pintu rumahnya, semua orang telah menunggu kedatangannya. Lo Feng berjalan selangkah demi selangkah. "Panggil ayahmu." Susin memegang tangan kedua anaknya. Lo Feng sangat bersemangat hingga dia menangis. Sejak kembalinya Lo Feng, markas Jixian dan markas Lidian kembali aktif seperti semula. Ketika Lo Feng kembali ke rumah, dia pertama kali pergi untuk memberi penghormatan kepada 5 teman baiknya yang berani mengorbankan diri mereka sendiri. Kemudian dia pergi mengunjungi Hong dan Dewa Petir yang sedang koma. Setelah itu, Lo Feng mengatur pernikahan dengan Susin. Pada tahun 2061, Lo Feng sedang menyuapi kedua anaknya. Susin tersenyum saat dia melihatnya. Suara Babata bergema di kesadarannya. "Ada apa?" Lo Feng terkejut. Kemudian Babata berkata, "Pesawat naga hitam itu telah bisa berfungsi." Setelah itu Lo Feng berkata, "Bukankah kamu bilang logam yang terkumpul di bumi terlalu sedikit? Tidak ada cara untuk berlatih." Babata pun menjawab, "Dengan pesawat gunung naga hitam, kamu bisa pergi sarapan pagi ke planet Mars dan kembali di malam hari untuk makan di bumi." Dengan penjelasan seperti itu, Lo Feng sangat ingin pergi. Malam itu, Lo Feng memberitahu keluarganya. Setelah dia berpamitan, dia langsung meninggalkan rumah. Lo Feng terbang dengan sangat cepat dan dia berkata, "Babata, keluarkan pesawat naga hitam. Jangan sampai terdeteksi oleh satelit. Tenang, pesawat nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Jika terdeteksi oleh bumi, itulah yang akan aku sebut sebagai lelucon besar." Babata berkata. Pada saat yang sama, sebuah pesawat berbentuk cakram hitam besar muncul. Di sayapnya, seekor naga hitam tercetak. Pintu kabin otomatis terbuka. Lo Feng terbang ke jalur laser, kemudian memasuki ruang kendali pesawat naga hitam. "Lo Feng, iblis Babata siap melayanimu." Suara yang jernih terdengar, bergema di seluruh ruang kontrol. Dan di layar papan kontrol, gambar kepala Babata muncul. Lo Feng tertawa. "Ayo kita pergi." "Baiklah." Babata pun tertawa. Setelah beberapa lama, Babata berkata, "Lo Feng, kita hampir mencapai planet Mars. Pesawat akan mulai menurunkan kecepatannya." Lo Feng melihat dari kejauhan, sebuah planet merah terlihat. Pesawat berbentuk cakram hitam itu perlahan turun. Pintu kabin terbuka. Gravitasi di planet Mars sangat rendah. Lo Feng dapat langsung merasakan perbedaan antara tarikan gravitasi bumi dan planet Mars. Dia segera menyesuaikan medan magnet di dalam tubuhnya. Lo Feng terkejut melihat 8 piramida
Di bawahnya ada sebuah kota tua. Lo Feng terbang langsung ke arahnya dan kemudian dengan cepat turun, mendarat di permukaan planet Mars yang dipenuhi pasir. Lo Feng memandangi pagar yang runtuh. "Babata, apa yang telah terjadi di sini?" Babata pun menjawab, "Kenapa kamu terkejut? Ini adalah medan bintang. Sebelum diperintah oleh pemiliknya, itu milik wilayah kerajaan Silver Blue. Dan bumi hanyalah salah satu dari 2 planet dengan kehidupan dalam radius 1000 tahun. Apakah masih ada lagi?" Lo Feng penasaran. Kemudian Babata melanjutkan, "Bumi sebagai planet kehidupan hanyalah planet tingkat rendah di kekaisaran Silver Blue. Secara alami diisi dengan banyak manusia. Penggunaan aslinya adalah planet peternakan, digunakan untuk mengumpulkan dan mengembangbiakan berbagai jenis monster yang kuat, menjualnya untuk mendapatkan uang setelah menjinakkan mereka. Populasi manusia, mereka semua untuk memelihara dan menjinakkan ternak. Piramida ini adalah menara energi. Dengan penggunaan piramida ini, ras manusia tidak akan pernah bisa mengejar ras robot." Lo Feng terkejut. Di dalam bentuk kehidupan AI, meskipun mereka telah memiliki emosi seperti manusia, tetapi AI tidak memiliki jiwa, sama seperti Babata. Sesaat kemudian, Lo Feng berkata, "Babata, pindahi mineral sekarang." Pesawat naga hitam segera memulai fungsi pemindahan mineralnya. Beberapa saat telah berlalu. Setelah itu, Babata berkata, "Lo Feng, planet ini memiliki simpanan kaya akan sumber daya mineral besi hitam A8 yang sangat kokoh." Lo Feng sangat ingin tahu dan dia berkata, "Apakah tidak ada logam kelas B?" Babata berkata dengan semangat, "Tidak ada, tapi besi hitam itu banyak. Di dalamnya seharusnya ada sedikit esensi besi hitam." Jantung Lo Feng berdetak kencang. Babata melanjutkan, "Besi hitam adalah kelas A8, roh besi hitam adalah kelas B8, dan kekuatan besi hitam yang sangat langka adalah kelas C8. Lo Feng, 9 menara energi ini memiliki fungsi pemblokiran pemindahan. Mereka menyelimuti area tertentu, sehingga tidak dapat dipindahi. Namun di bawah menara energi ada kota besi. Aku hampir tidak dapat memindahi sebagian kecil kota besi." Lo Feng terkejut. Di bawah tanah terdapat kota besi. Babata melanjutkan, "Ayo kita pergi, ikuti terowongan untuk masuk. Kamu akan dapat mencapai kota besi bawah tanah." Lo Feng segera bergegas ke terowongan, menuju ke bawah tanah yang lebih dalam. Lo Feng langsung mendarat. Di depannya ada lumpur dan debu. Dia hampir tidak bisa melihat logam hitam. Menggunakan energi rohnya, Lo Feng telah menyadarinya sejak awal. Di balik semua lumpur ada pintu kota yang sangat besar. Dengan pikirannya, penjaga perak cair muncul. Secara kekuatan, Lo Feng tidak bisa menandingi robot logam itu. Tangan kuat penjaga perak cair itu dengan keras mendorong pintu besi. Menggunakan kekuatannya, pintu besi itu perlahan terbuka. Pancaran cahaya putih yang menyilaukan melesat keluar. Sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan langsung ke tubuh penjaga perak cair itu dan membantingnya ke dinding terowongan. "Sial, kota besi ini masih beroperasi." Lo Feng terkejut. Pemindahan dari kekuatan spiritualku menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun di sana. Lo Feng bergerak di depan penjaga perak cair, terbang jauh di bawah tanah ke kota besi, menahan satu sinar laser dan bergegas masuk. Setelah itu, Babata berkata, "Lo Feng, hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam. Cepat, ikuti apa yang aku katakan. Pertama-tama, putuskan aliran listriknya. Cegah beberapa bangunan penting kota besi ini agar tidak rusak." Lo Feng sangat jelas tahu tentang pentingnya memutus satu daya. Babata mengarahkan dengan sangat cepat, membawa Lo Feng ke tempat di mana sejumlah besar pipa logam berkumpul dengan rapat. Kemudian Babata berkata, "Gunakan pecahan tembaga hibrida dan potong semuanya." Cahaya merah melewati pipa satu demi satu. Sejumlah besar bunga api terbang. "Babata, tunjukkan aku jalannya." Lo Feng dengan cepat terbang. Ini adalah basis mineral. Setelah beberapa menit berlalu, semua pasokan energi ke kota besi dipotong oleh Lo Feng. Babata tersenyum. Dia pun berkata, "Sudah beres. Semua esensi besi hitam yang digali oleh para penambang seharusnya disimpan dengan hati-hati. Mari kita mulai penggalian kita. Apapun yang kita anggap berharga, kita akan ambil semuanya." Lo Feng segera terbang di dalam kota besi bawah tanah dan memulai penggalian besarnya.
Kemudian Babata berkata, Lo Feng, pergilah ke gudang. Lo Feng langsung mengeluarkan energi rohnya. Ketika dia turun ke gudang besar, dia sangat terkejut. Gudang di depannya memiliki roh besi hitam dalam jumlah yang sangat besar. Babata berkata, Lo Feng, cari baik-baik. Lihat, apakah kamu bisa menemukan roh besi hitam? Dengan pikiran Lo Feng, besi hitam dalam jumlah besar lenyap. Tumpukan lainnya juga menghilang. Dengan menggunakan cincin penyimpanan, Lo Feng dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar besi hitam. Setelah itu, Lo Feng berkata, Babata, cincin penyimpananku tidak cukup besar. Bantu aku untuk mengambilnya. Babata pun menjawab, Lo Feng yang sangat licik. Tenang saja, aku akan mengurusnya. Setelah beberapa menit kemudian, Babata telah selesai. Dan dia berkata, total ada 1,18 juta ton. Ini terlalu sedikit. Lo Feng tertawa dan dia terus melangkah menuju gudang. Setelah masuk, perhatian Lo Feng tertuju ke tumpukan logam merah. Dari sejumlah besar ingatan yang diwarisi, dia menyimpulkan bahwa logam di depannya adalah roh besi hitam. Akhirnya aku menemukannya. Lo Feng sangat bersemangat. Babata, lihat berapa banyak roh besi hitam yang ada di sini. Lo Feng berjalan ke arah roh besi hitam. Beratnya sekitar 1.200 ton, kata Babata. Kemudian Lo Feng berkata, saat ini binatang yang menelan dapat memakan sekitar 100 ton logam kelas B setiap harinya. Yang berarti ini hanya cukup untuk 12 hari saja. Setelah itu Babata berkata, logam kelas A8 dibutuhkan puluhan ribu ton sehari. Namun kelas B8 mendekati 100 ton sudah cukup. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Ini terlalu sedikit. Babata, roh besi hitam di sini sangat kecil. Babata pun menjawab, mari kita lihat apakah ada lagi roh besi hitam di kota ini. Setelah beberapa lama, suara gemuruh terdengar. Lo Feng menendang pintu rumah di ruangan bawah tanah. Pintu itu terbuat dari roh besi hitam. Dia sangat bersemangat. Setelah itu, dia terus berjalan ke ruang bawah tanah. Lo Feng melihat di dalam ruangan sejumlah besar senjata diatur dengan rapi. Yang paling banyak adalah tumpukan roh besi hitam. Jauh melebihi apa yang telah dia kumpulkan dari gudang sebelumnya. Babata, cepat dan hitung berapa jumlahnya, kata Lo Feng. Karena efek dari piramida, Babata hanya bisa menggunakan penjaga perak cair. Melalui mata mereka, mengumpulkan data dan menghitungnya. Ada sekitar 12.000 ton roh besi hitam. Esensi besi hitam kelas C8 beratnya sekitar 360 kilo, kata Babata. Ini lebih dari sekedar gudang. Lo Feng sangat terkejut. Babata pun berkata, Lo Feng, aku sarankan untuk pergi sekarang ke kantor pemantauan utama kota besi bawah tanah. Aku curiga pada kota besi bawah tanah ini karena penambang terjebak dalam waktu yang lama. Sistem politik internal mungkin telah berubah. Roh besi hitam dan tempat penyimpanannya mungkin telah berubah juga. Lo Feng setuju dengan apa yang dikatakan Babata. Robot logam bekerja langsung terhubung ke sistem pemantauan utama kota besi karena mendapat dukungan dari menara energi. Sistem pemantauannya berfungsi sepenuhnya sampai Lo Feng memutuskan daya. Dengan sangat cepat mereka meretas. Kemudian Babata berkata, aku punya peta para pemimpin dan mereka yang memiliki kekuasaan. Rumah mereka semua ada di sini. Kita pergi ke sana dan memeriksanya. Mata Lo Feng berbinar. Mereka menggeledah total 12 rumah. Hanya 4 rumah yang hadiahnya lebih besar dari gudang. Setelah membersihkan seluruh kota besi bawah tanah, Lo Feng terbang keluar. Lo Feng, tunggu sebentar, Babata berteriak. Lo Feng penasaran dan dia berkata, ada apa? Apakah kota besi masih menyimpan lebih banyak harta? Setelah itu Babata berkata, bocah bodoh, hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam. Itu sangat berharga. Lo Feng, tidakkah kamu menyadari bahwa saat ini kamu sangat miskin? Babata tersenyum jahat. Lo Feng hanya bisa terdiam. Setelah itu Babata melanjutkan, gurumu memang telah menyiapkan 3 rekening bank untukmu. Tetapi kamu harus mencapai level bintang dan penguasa sektor untuk dapat mengambilnya. Jadi sekarang kamu masih sangat miskin. Lo Feng tercengang mendengar itu. Babata pun berkata,
Kristal energi yang aku miliki, jika kamu sering menggunakan pesawat naga hitam, mereka akan habis dalam waktu 10 tahun. Kristal Muya cukup untuk membuatmu mencapai tingkat bintang level 1. Bersama dengan pohon rotan Mystic Cloud, bisa mencapai tingkat bintang level 6. Aku akan membiarkanmu memutuskan bagaimana menangani kristal energi dan kristal Muya. Lo Feng mulai mempertimbangkan dengan cermat.